Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haidar Fasa dari Angkatan 23 Jurusan Ilmu Hukum. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan peradilan pidana anak. Jadi peradilan pidana anak ini adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Nah, meliputi anak yang berkonflik dengan hukum, kemudian anak korban dan juga anak saksi. Proses ini mulai dari penyidikan hingga pembinaan pasca pidana didasarkan pada prinsip yang pertama ada prinsip perlindungan, kemudian keadilan, kepentingan terbaik bagi anak, dan juga pemidanaan sebagai upaya terakhir. Nah, prinsip-prinsip tadi didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Kemudian kategori anak dalam peradilan pidana anak. Yang pertama ada anak yang berkonflik dengan hukum. Nah, anak yang berkonflik dengan hukum ini artinya anak yang diduga melakukan tindak pidana. Nah, untuk batasan usianya adalah anak yang telah mencapai umur 12 tahun tapi belum mencapai 18 tahun. Kemudian ada juga anak yang telah yang belum mencapai 18 tahun tapi proses untuk pidananya yaitu dimulai ketika si anak sudah lebih dari 18 tahun. Nah, untuk kategori seperti ini maka si anak tetap menggunakan proses pidana anak. Nah, kemudian ada anak korban. Anak korban ini adalah anak yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi akibat tindak pidana. Nah, untuk usianya ini anak yang belum mencapai 18 tahun, jadi tidak ada batas minimal untuk umurnya. Kemudian ada juga anak saksi. Anak saksi ini untuk umurnya sama seperti anak korban. Nah, anak saksi ini yakni anak yang dapat memberikan keterangan dalam proses hukum. Kemudian ada juga anak yang di bawah 12 tahun. Anak yang diduga melakukan tindak pidana tidak diproses pidana, yakni melainkan diserahkan kepada orang tua, wali, atau program pendidikan pembinaan di instansi pemerintah atau PKS. Jadi untuk anak yang diduga melakukan tindak pidana tetapi di bawah umur 12 tahun, mereka tidak menjalani proses pidana tapi diserahkan kepada wali atau instansi pemerintah yakni LPKS itu sendiri. Nah, kemudian ada pihak-pihak yang terlibat. Pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana anak meliputi penyidik anak, penuntut umum anak, hakim anak, kemudian pembimbing kemasyarakatan. Nah, pembimbing kemasyarakatan ini melakukan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan juga pendampingan. Kemudian ada pekerja sosial profesional dan juga orang tua wali, pendamping, kemudian pemberi bantuan hukum atau advokat. Jadi untuk para pihak yang terlibat dalam peradilan anak itu khusus dan ditunjuk oleh pengadilan. Kemudian ada diversi. Apa sih diversi? Diversi ini adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana keluar proses peradilan. Nah, yang pertama, diversi ini wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan juga pemeriksaan di pengadilan. Kemudian ada syarat dari diversi ini. Yang pertama, diancam pidana penjara di bawah 7 tahun. Jadi diversi ini wajib diupayakan ketika hukuman pidananya itu di bawah 7 tahun, maka wajib untuk diupayakan diversi. Kemudian yang kedua, bukan pengulangan tindak pidana. Jadi ketika sebuah tindak pidana itu bukan merupakan pengulangan atau tindak pidana untuk pertama kalinya, maka diversi ini wajib untuk diupayakan. Kemudian ada proses pemeriksaan. Penyidik, penuntut umum, dan hakim tidak mengenakan toga atau atribut kedinasan saat pemeriksaan anak. Jadi untuk peradilan anak ini beberapa atribut dari hakim, kemudian penuntut umum, dan juga penyidik tidak dipakai karena memang untuk menyelaraskan dengan prinsip-prinsip yang telah disebutkan di awal. Kemudian anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh PK atau pendamping di setiap tingkatan pemeriksaan. Jadi anak tidak boleh sendiri di persidangan, jadi harus didampingi oleh wali atau advokat. Kemudian penyidik wajib meminta pertimbangan saran dari PK dan meminta laporan sosial dari PSP untuk anak korban. Kemudian yang terakhir ada pemeriksaan anak korban atau saksi. Hakim dapat memerintahkan anak keluar dari sidang jika tidak dapat memberikan keterangan di sidang. Keterangan dapat direkam melalui elektronik. Jadi
dalam peradilan anak ini, ketika misalkan si anak tidak bisa untuk menyampaikan keterangan-keterangan dalam persidangan, maka hakim bisa untuk memerintahkan si anak itu keluar, dan untuk keterangannya itu bisa hanya dengan direkam oleh handphone. Kemudian ada penahanan anak. Syarat penahanannya ini, pertama, anak berumur minimal 14 tahun, kemudian diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 tahun atau lebih. Kemudian ada sidang pengadilan. Nah, di tingkat pertama diperiksa oleh hakim tunggal, kecuali tindak pidana untuk yang ancamannya 7 tahun dan sulit pembuktian. Jadi untuk peradilan anak ini hakimnya itu tunggal, kecuali untuk kasus dengan ancaman pidana 7 tahun penjara ke atas atau kasus yang sulit untuk dibuktikan. Kemudian sidang anak tertutup untuk umum kecuali pembacaan putusan. Yang ketiga ada orang tua, wali atau pendamping advokat wajib diperintahkan hadir, seperti yang tadi telah disampaikan bahwa untuk tiap prosesnya bahwa anak itu tidak boleh sendirian, jadi harus didampingi oleh orang tua, wali atau advokat. Nah, kemudian ada pemidanaan. Anak yang kurang dari 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan bukan pidana seperti pengembalian kepada orang tua, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan, dan lain-lain. Kemudian anak yang lebih atau dari 14 tahun dapat dijatuhi pidana dan tindakan. Jadi untuk anak yang di bawah 14 tahun mereka tidak bisa dikenakan pidana, tapi dikembalikan pada orang tuanya, kemudian atau LPKS. Nah, untuk yang 14 tahun maka mereka bisa dikenakan pidana, juga bisa dikenakan tindakan. Nah, upaya hukum belum masuk. Pertama, jenis pidana: peringatan bersyarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, kemudian penjara. Nah, untuk pidana dalam peradilan anak tadi ada pertama peringatan, kemudian bersyarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, kemudian penjara. Nah, untuk pidana penjara maksimal setengah dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa. Jadi untuk dalam peradilan anak ini hukuman itu dikurangi setengah dari apa yang seharusnya. Ketika misalkan hukumannya itu 10 tahun, maka untuk anak itu dikurangi menjadi 5 tahun saja. Kemudian ketentuan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku bagi anak, dan kemudian juga pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Jadi untuk pidana denda untuk anak ini diganti dengan pelatihan kerja di LPKS tadi. Nah, kemudian tempat menjalani pidana lembaga pembinaan khusus anak LPKA. Nah, terus ada upaya hukum. Upaya hukum ini, nah, terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, anak maupun penuntut umum dapat mengajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Jadi sama untuk upaya hukum bisa dilakukan pada tingkat banding, kasasi, juga peninjauan kembali. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.